Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azhari dalam program Pandirwara yang pastinya di channel ULM. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali menghadirkan episode yang mana kita berkolaborasi nih bersama Duta FKIP ULM atau Duta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tamu Mangkurat. Nah, di sini telah berhadir dua pasangan yaitu dari eh, runner up berapa ini? Runner up 1 ya? Runner up 2. Oh, runner up 2. Oke, maaf. Yang pertama kita perkenalan nih sama ceweknya di sini. Siapa namanya? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ipa Yuwandana dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2020. Oke, sebelahnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Rudi Febrisa, biasa dipanggil Rudi. Eh, Berasal dari program studi pendidikan kimia FKIP ULM angkatan 2021. Jadi sekarang berada di semester 3 dan alhamdulillah tahun ini dinobatkan sebagai runner up 2 Duta FKIP ULM 2022 bersama Kak Ipah Yuwandana. Itu Kak. Oke. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut nih kan, aku sedikit penasaran nih tentang pengalaman kalian selama duta. Itu apa aja sih yang dipelajari? Dasar-dasarnya aja gitu loh, diceritain sedikit. Oke, mungkin dari aku dulu Oke. yang jawab. Dasar-dasar mungkin yang kita dapatkan selama menjadi bagian dari Duta FKIP ULM tahun 2022 ini, yang pasti kita mengetahui nih apa-apa sih problem yang ada di FKIP ULM, dan kami itu juga ada program yaitu laman inspiratif, di mana di Duta FKIP ULM itu sendiri kami itu memberikan informasi kepada mahasiswa FKIP ULM terkhususnya mengenai informasi-informasi beasiswa, lomba-lomba. Jadi dapat memotivasi mahasiswa FKUP ULM dan juga memberikan informasi jika mereka seperti membutuhkan beasiswa maupun informasi lomba-lomba seperti itu. Mungkin dari Rudi, silakan. Oh iya, benar kata Kak Ipah tadi. Salah satunya yang nggak bisa kita lupakan ya tentunya yang ini podcast bekerja sama dengan ULM Channel, tentunya merupakan salah satu program kerja dari Duta FKIP ULM juga. Mengenai apa aja yang didapatkan selama di Duta FKIP ULM, khususnya yang dasar-dasarnya. Jadi mungkin sedikit cerita waktu pemilihan Duta FKIP ULM tahun lalu ya. Tahun lalu maksudnya tahun ini. Iya, itu seleksinya dari seleksi wawancara, terus ada pembekalan juga waktu itu Kak ya. Pembekalan pembelajaran tentang public speaking dan juga catwalk ya, bagaimana table manner dan lain sebagainya. Karena kita akan para calon itu nih, seorang role model tentunya dilatih bagaimana seseorang tersebut dapat menjadi panutan atau contoh yang baik bagi mahasiswa FKIP ULM tentunya. Oke. Jadi wajahnya FKIP, wajah mahasiswa FKIP ya lihat aja di dutanya gitu ya. Oke. Nah, tadi aku udah sedikit nyinggung masalah role model ya. Nah, role model berarti kalian ini mencontohkan atau bisa dikatakan juga kalian mungkin memimpin yang mana artinya gimana mengarahkan gini-gini, memimpin bagaimana menjadi mahasiswa FKIP yang seperti ini. Iya, Oke. Nah, kita singgung masalah kepemimpinan nih. Kalian bisa nggak sih ngerti nggak kalau kepemimpinan itu atau pemimpin itu gimana? Mungkin dari Rudi sendiri. Oh, boleh. Izin menjawab, kalau menurut aku ya Kak, pemimpin itu pada dasarnya banyak sekali ya definisinya, yang kita tidak bisa mengatakan definisi ini adalah definisi yang formal gitu. Kayak oke, banyak sekali para ahli dan tokoh yang mendefinisikannya berbeda-beda tentang arti dari pemimpin itu sendiri, tergantung dari ranah untuk menjelaskan pemimpin itu di mana. Apakah pemimpin dalam arti pemimpin negara layaknya presiden, atau pemimpin dalam ranahnya sekolah atau instansi, atau dalam rumah pun kan kita mengenal yang namanya pemimpin gitu. Iya. Terus lantas apa kalau menurut aku sih, pemimpin itu adalah orang ya, dalam artian subjek yang dia itu mampu menuntun, membimbing dan memberikan dorongan bagi orang-orang yang diasuhnya atau orang yang dipimpinnya itu Kak.
Itu Oke. sejalan dengan definisi dari ideologi Pancasila ya, ideologi yang kita anut pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa pemimpin itu pada dasarnya diadaptasi dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan seperti ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Tentunya semboyan itu semuanya sangat familiar ya kayak. Lalu apa hubungannya dengan semboyan tadi dengan arti atau definisi dari pemimpin? Jadi kalau menurut definisi tadi, pemimpin itu adalah pada dasarnya seseorang yang mampu sung tulodo, artinya kata kuncinya tulodo, artinya menjadi seorang teladan atau panutan. Jadi seorang pemimpin itu bagaimana dengan sikap dan perbuatannya itu dia mampu menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di pimpinnya, seperti itu. Lalu yang kedua, ing madya mangun karso. Karso di sini artinya adalah berswakarsa atau bekerja sama. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dia mampu memberikan semangat bekerja, berswakarsa, sehingga apa yang menjadi tujuan atau goals dari organisasi ataupun suatu kelompok itu dapat tercapai dengan baik. Terus yang terakhir, Tutwuri Handayani, tentunya sangat familiar, apalagi kita anak FKIP ya, anak pendidikan itu sangat umum sekali. Jadi kalau dilihat didefinisikan dari segi pemimpin tadi, pemimpin itu selain dia harus bisa menjadi panutan, terus dia harus mampu memberikan semangat berswakarsa. Yang ketiga itu yang tak kalah penting, seorang pemimpin itu identik dengan dia harus mampu memberikan dorongan. Dorongan di sini adalah bukan mendorong gitu, bukan ya, secara fisik. Artinya dorongan baik secara mental atau jasmani dan rohani. Karena kita tahu bahwa dalam suatu organisasi atau kelompok itu kan tentunya orang-orangnya berbeda-beda kepribadian, karakter. Ada yang mengerjakan tugas itu ala kadarnya. Ada yang sangat ambis, bersemangat, tanpa disuruh udah dikerjain, inisiatif lah ibaratnya kayak gitu. Terus ada juga yang ya setengah-setengah terus dilemparkan ke orang lain. Jadi beda-beda. Jadi arti mendorong di sini bagaimana seorang pemimpin itu dia mengayomi, mendorong, memberikan semangat gitu. Tidak jauh berbeda dari pengertian yang kedua tadi, memberikan semangat agar orang-orang yang dipimpinnya tersebut dapat menjalankan tujuan dari organisasi atau kelompok itu. Oke, menarik sekali. Ini yang bikin aku penasaran nih. Orang itu kalau jadi pemimpin itu memang dia terlahir menjadi seorang pemimpin atau dia memang belajar menjadi seorang pemimpin? Oke, mungkin izin menjawab. Nah, apakah pemimpin itu dilahirkan atau ditempatkan? Iya. Nah, pada dasarnya kita tahu bahwa setiap manusia itu diberikan anugerah untuk memimpin diri sendiri. Jadi semua orang itu memiliki dasar untuk memimpin diri sendiri tanpa dipimpin oleh orang lain. Jadi kita tahu mana yang baik untuk kita, mana yang benar, dan mana yang memang pilihan-pilihan ini bagus untuk kita ke depannya. Nah, jadi pada dasarnya memang sejak lahir kita memiliki dasar kepemimpinan kita. Nah, kemudian pemimpin itu apakah ditempatkan? Pada dasarnya pemimpin itu memang banyak yang ditempatkan tanpa kita mau. Kebanyakan seperti itu kita dipilih dan ditunjuk, tetapi berdasarkan pengalaman, hal-hal beradaptasi dengan suatu kelompok, kita mungkin bisa mengetahui, oh untuk memimpin kelompok ini kita bisa melakukan sistem seperti ini, strukturnya seperti ini. Jadi tidak hanya dilahirkan, pemimpin itu bisa ditempatkan atau dibentuk berdasarkan pengalaman atau sesuatu hal yang dia dapatkan dari bercerita dengan orang lain, saran ataupun kritik-kritik yang didapatkan selama menjabat sebagai pemimpin, misalnya seperti itu. Oke, jadi yang terpenting itu adalah memimpin diri sendiri dulu ya, baru memimpin orang lain. Betul sekali. Oke. Tapi sayang kita ada break bentar ya. Nanti akan kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Oke, kita kembali lagi dalam program Pandiruara bersama Duta FKIP ULM. Nah, kita nyinggung soal pemimpin nih. Seandainya ada seorang pemimpin, nah apakah pemimpin ini keefektifannya sebagai seorang pemimpin ya bisa dialihkan dari satu organisasi ke organisasi lain? Oke, mungkin izin menjawab. Ini ibaratkan dengan ada seorang pemimpin yang ibaratkan itu
pernah memimpin suatu kelompok ya. Iya. Terus dia ini mencoba memimpin kelompok lain. Nah, efektif atau tidaknya itu memang pada dasarnya tergantung kepada individu masing-masing. Ada yang memang bisa menyesuaikan diri dengan adatnya di sini seperti ini, kelompok ini kebiasaannya seperti ini dan orang-orangnya seperti ini, dan tidak bisa menggunakan sistem pada kepemimpinan sebelumnya dengan kepemimpinan yang akan dipimpin ini. Misalkan pada kepemimpinan sebelumnya dia itu memimpinnya dengan otoriter, misalkan karena orang-orangnya harus di-push dulu baru bisa mengerjakan sesuatu, dan menemukan di kelompok yang lain orang-orang ini lebih bisa bekerja sama dengan baik misalkan. Jadi untuk sistem kepemimpinannya bisa dengan demokrasi atau demokratisnya tuh bisa terjalankan dengan baik. Jadi tidak hanya efektivitas itu tidak dapat kita katakan bahwa orang ini memimpin di sini tidak dapat memimpin di kelompok lain, tetapi bagaimana dia beradaptasi, menyesuaikan hal-hal yang ada pada kelompok lain tersebut, sehingga tidak ada egois atau memaksakan kehendak pada kelompok-kelompok lain itu. Dan itu kembali lagi kepada individunya sendiri. Mungkin dari Rudi menambahkan? Iya, setuju banget Kak Ipah tadi tentang hal tersebut. Jadi sedikit menambahkan bahwa seorang pemimpin itu dia meskipun dia bisa memimpin dengan baik di suatu organisasi, bukan menjadi tolak ukur dia akan berhasil juga di organisasi, mungkin dia akan ditempatkan di organisasi yang lain, belum tentu. Jadi jawaban singkatnya adalah belum tentu bisa. Karena apa? Karena pada dasarnya seorang pemimpin itu dia lahir atau muncul di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Artinya adalah ketika seorang pemimpin itu berada di tempat yang mudah baginya untuk beradaptasi dan juga lingkungannya mendukung, karena sangat banyak sekali faktor baik itu eksternal maupun internalnya sendiri dari suatu organisasi itu yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin itu Kak. Oke, jadi seorang pemimpin itu harus lihat sikon bawahannya seperti itu ya, Iya, atau betul. anggotanya, yang mana kalau misal anggotanya temperamen ya juga jadi pemimpin yang temperamen. Nggak Iya, bisa benar. terlalu nge-push lah intinya. Jadi baku hantam nanti semuanya ya kan. Bahaya. Oke. Nah, yang sekarang ini kan banyak sekali ya, bisa dikatakan pemimpin dia memang bisa memimpin, cuman ada sedikit miss di bagian attitude-nya. Iya, Nah, betul. itu gimana nih menurut tanggapan kalian? Dari Rudi mungkin mau jawab dulu. Silakan. Oke. Jadi seorang pemimpin itu pada dasarnya mungkin landasan dasar dulu bahwa pemimpin itu tidak ada yang namanya pemimpin yang absolut. Artinya pemimpin yang benar-benar mutlak memiliki kekuasaan yang absolut seperti itu. Pemimpin setinggi apapun itu tentunya tetap tunduk dan mematuhi konstitusi. Jadi sebagai seorang pemimpin yang baik, dia tidak hanya dapat memimpin, namun dia juga harus mampu bagaimana dipimpin. Dipimpin dalam artinya adalah dalam mengontrol dirinya dalam memanajemen suatu organisasi ataupun kelompok, dan juga bagaimana dia mengelola kepribadiannya. Dalam hal ini adalah self awareness. Jadi sangat penting sekali untuk seorang pemimpin yang baik itu harus bukan hanya menjadi seorang pemimpin, namun juga harus bisa dipimpin. Itu jawaban singkatnya. Tambahannya Kak? Oke, ya mungkin izin menambahkan juga. Oke. Misalkan ada suatu pemimpin yang tidak beretitude atau tidak beretika. Nah, kita harus mengembalikan lagi kepada hal pertama, kita itu harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita harus tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Kalau kita tahu nih hal-hal seperti ini tuh melanggar etika, melanggar norma, misalkan berkata-kata kasar pada bawahan, kan itu termasuk hal-hal yang tidak beretika lah seperti itu. Iya. Dan kita tahu hal itu tidak baik dan kita harus bisa memilah-milah di mana kita harus berucap, bertindak meskipun kita sebagai pemimpin, kita juga tidak bisa semena-mena dengan bawahan kita. Kita juga harus saling menghormati, harus saling menjaga perasaan dan menjaga solidaritasnya, lah intinya seperti itu. Oke, jadi pemimpin itu juga harus memperhatikan sikap ya. Iya, betul. Benar. Sikap yang mana memang kalau kita sikap aja bisa dikatakan kurang, bagaimana mau jadi contoh ya kan? Iya, kan Sedangkan teladan nih pemimpin. Pemimpin itu kan jadi uswatun hasanah lah kayak gitu kalau bahasa Arabnya, ya nggak sih? Iya, betul banget. Oke, habis ini kita ada break sebentar dan nanti kita akan ada lanjut ke segmen selanjutnya. Terima kasih.
Halo semua, balik lagi dalam program WLM Channel bersama Duta FKIP WLM. Nah, tadi kita ada singgung tentang kepemimpinan. Oke, tapi ada yang baru banget nih. Pemimpin kita nih baru aja meresmikan undang-undang ya yang kita kenal dengan RKUHP. Tapi ada pasal yang bikin satu Indonesia itu geger. Kalian pasti Iya, tahu kan, iya yang dong. pasal tentang menghina pemerintah dan lain sebagainya. Nah, menurut kacamata mahasiswa nih, kira-kira kenapa sih harus ada pasal itu seperti itu? Bukankah seorang pemimpin itu dikritik, perbaiki. Tapi ini isinya nggak boleh mengkritik. Oke. Gimana nih? Mungkin izin menjawab. Nah, untuk yang masalah menghina atau mengkritik pemerintah ini kan sangat pro dan kontra ya di masyarakat kita, terutama juga dari kalangan mahasiswa. Mungkin banyak nih yang mempermasalahkan tentang RKUHP ini. Nah, kalau kita baca di RKUHP itu menyatakan tidak boleh menghina pemerintah. Nah, mungkin dalam hal ini lebih kayak kita tuh berpendapat, tapi berpendapatlah dengan yang baik. Tidak Oke. perlu kayak menggunakan kata-kata yang kasar, segala mencela dan sebagainya. Tetapi mungkin hal ini yang membuat pandangan bahwa pemerintah ini tidak boleh dikritik, yang membuat kontra di masyarakat. Sehingga kalau dari kacamata aku sendiri, mungkin kita harus lebih mentelaah lagi nih masalah ini tuh seperti apa di dalam masyarakat itu, dan mungkin kita juga harus bisa memperbaiki cara kita mengkritik, menyampaikan pendapat yang baik. Soalnya kalau kita lihat di media sosial itu sangat kasar sekali untuk menyampaikan sesuatu, tidak lepas dari kata-kata yang sangat tidak bagus lah intinya seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat nih kan, pasal itu menyebutkan bahwa nggak boleh mengkritik dalam bentuk apapun, termasuk salah satunya itu kayak di media sosial. Nah, kita tahu kan Indonesia itu negara demokrasi ya kan. Nah, Betul. tapi menurut aku pribadi nih, demokrasi sekarang itu seperti dikatakan oleh Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab, cuman pemilunya aja yang kita demokrasi memilih pemimpin, keluar dari tempat pemungutan suara udah clear. Setelahnya sudah. Tapi kita berpendapat itu tidak boleh berpendapat, kita mengeluarkan pendapat untuk pimpinan. Tidak boleh oleh KUHP ini. Iya, betul. Nah, apakah dengan begitu masih dikatakan negara demokrasi Indonesia ini? Atau demokrasi kita sudah nggak tahu hilang kemana sejak dulu? Atau gimana nih menurut pendapat kalian? Dari Rudi atau aku dulu? Oke. Izin menjawab mungkin. Ya, nggak terlalu mendalami masalah politik juga. Cuman kalau kita lihat memang segala sesuatu sekarang itu seperti dibatasi. Kita berpendapat, kita dibatasi. Tiba-tiba kita bisa kena pasal masalah pencemaran nama baik atau bullying dan sebagainya mungkin ya. Dan kalau memang hal-hal seperti itu memang untuk saat ini sangat susah untuk kita mengeluarkan pendapat. Ya tadi karena banyaknya keterbatasan lah kita untuk menyampaikan sesuatu. Makin dibatasi ya gitu. Iya, semakin dibatasi seperti itu. Kayak Najwa Shihab, semua bisa kena. Gitu. Iya, betul. Oke, ini sebagai final question aja ya. Harapan kalian nih buat pemimpin kita apa nih? Sebagai mahasiswa ya kan, kita berpendapat. Mungkin dari Rudi. Ya, jadi sesuai dengan apa definisi dari pemimpin itu sendiri yang sudah dijelaskan tadi, dengan sifatnya yang bisa menuntun sebagai pembimbing dan juga mendorong, dan juga pemimpin itu harus pada dasarnya harus terbuka, tidak boleh yang namanya otoriter dan membuat menutup semua pendapat dari masyarakat, karena kan kita sebagai negara demokratis, kita di kampus saja ada yang namanya sistem demokratis gitu loh, diajarkan hingga kampus dan kekeluargaan. Jadi harapannya pemimpin itu harapannya adalah seorang yang dapat menjadi panutan bagi orang-orang di bawahnya. Tentu selain itu juga menjadi
orang yang membimbing ke jalan yang benar. Itu. Mungkin izin menambahkan juga harapannya untuk seorang pemimpin lah. Kan memang pada dasarnya pemimpin itu sebagai suri tauladan, sebagai figur sentral kita, sebagai ya dia inilah pemimpin kami, dialah yang mengarahkan kami. Terutama kalau di negara demokratis sendiri kan pemimpin ini ya dari rakyat, dan segala program yang ditujukan ya untuk rakyat Untuk dan rakyat. oleh rakyat itu sendiri. Jadi jangan memimpin sesuatu hanya atas dasar keinginan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi berpikirlah secara luas. Ini kepentingan kita ini untuk siapa, dan yang mendapatkan keuntungan ini siapa, jangan hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk semua orang. Gitu. Oke, bijaksana lah ya. Iya, betul. Menarik sekali pada pembahasan kali ini ya. Tapi sayangnya segmen kita telah berakhir. Terima kasih sudah datang. Iya. Second runner up ya dari Duta FKIP ULM. Buat teman-teman yang tertarik dengan video ini, kalian bisa berpendapat juga di kolom komentar, dan pastinya juga jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe karena itu gratis. Saya Muhammad Azhari undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.